Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Neiza Mulyani Putri. Saya Nabila Maiza. Saya Saka Nur Kalisa. Saya Karisma Revi. Kami mahasiswa Stikas Abdi Nusantara, Prodi D3 Kebidanan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tentang anatomi panggul. Selamat menonton. Nah, di sini kita bahas yuk mengenai anatomi panggul itu apa. Anatomi panggul adalah studi tentang struktur tulang, otot, dan organ yang terdapat di area panggul yang menghubungkan tubuh bagian atas dan bawah serta menopang organ-organ dalam perut. Panggul terdiri dari tulang panggul, tulang belakang bagian bawah atau sakrum dan tulang ekor, serta berbagai otot dan ligamen yang mendukung dan menstabilkan area ini. Nah, di sini kita akan membahas lagi selanjutnya tentang pelvis mayor dan minor. Pelvis mayor dan minor adalah dua bagian dari rongga panggul yang dibedakan berdasarkan posisinya terhadap linea terminalis atau disebut dengan garis skayal yang membagi panggul. Nah, untuk selanjutnya kita bahas lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pelvis. Di sini yang pertama ada pelvis mayor, juga disebut dengan pelvis palsu, terletak di atau linea terminalis dan merupakan bagian dari rongga perut. Nah, yang kedua ini ada pelvis minor atau pelvis sejati, terletak di bawah linea terminalis dan berisi organ-organ panggul seperti kandung kemih, rektum, dan organ dan reproduksi wanita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai panggul dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu ada tulang pangkal paha, os saskos, 1 tulang kelangkang, os sacrum, dan 1 tulang tungging, os saccoiski. Os saskos sendiri terdiri dari 3 tulang yang menyatu, yaitu tulang usus, os lium, tulang duduk, os ischium, dan tulang kemaluan, os pubis. Nah, di sini yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai tentang coix atau os coix. Coix adalah istilah medis untuk tulang pinggul. Secara lebih rinci, tulang ini merupakan tulang pipi yang besar dan kompleks yang berbentuk dari penyatuan 3 tulang, ada tulang ilium, ischium, dan pubis. Kedua tulang cox ini, kiri dan kanan, bersama dengan sakrum dan coccygeus pembentuk pelvis atau tulang panggul. Os ilium adalah tulang atas belakang bagian panggul. Ujung depan spina anterior, spina posterior, atas panggul linea terminalis. Os ischium adalah tulang bawah tonjola di spina ischiadica, bagian tulang duduk tabar ischiadicum. Or pubis adalah tulang depan bawah membentuk foramen obturatorium. Sambungan romus superior interior bertemu di symphysis pubis. Os sacrum. Os sacrum atau tulang kelangka adalah tulang terbesar yang berbentuk segitiga yang terletak di dasar tulang belakang di antara tulang pinggul atau disebut dengan ilium. Tulang ini terletak dengan 5 tulang sakral yang menyatu. Bentuk os sacrum berbentuk segitiga seperti terbalik atau disebut dengan kurva, bagian atas yang lebih lebar dan bagian bawah yang lebih runcing. Letak os sacrum terletak di bagian bawah tulang belakang di antara 2 tulang pinggul dan di atas tulang ekor. Fungsi os sacrum yang pertama menjaga berat tubuh, yang kedua menghubungkan tulang belakang dan juga tulang pinggul, yang ketiga menjaga keseimbangan tubuh. Os coccygeus atau tulang ekor adalah tulang terakhir di bagian bawah tulang belakang, terdiri dari 3-5 ruas tulang belakang yang menyatu. Os coccygeus berfungsi untuk sebagai tempat peletakan dari otot, ligamen, tendon, dan fungsi selanjutnya adalah untuk menopang berat badan saat ketika manusia duduk. Bidang Hodge. Bidang Hodge adalah garis hayal dalam bidang panggul yang menentukan seberapa jauh kepala janin turun selama proses persalinan. Bidang Hodge pertama terletak setinggi bagian atas tulang kemaluan atau disebut dengan symphysis pubis dan promontorium atau bagian menonjol dari tulang sakrum. Bidang Hodge 2 sejajar dengan bidang Hodge 1 tetapi terletak setinggi bagian bawah tulang kemaluan.
Bidang Hodge 3 sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2 tetapi terletak setinggi spina ischiadica atau disebut dengan tonjolan tulang di sisi tulang panggul. Bidang Hodge 4 sejajar dengan bidang lainnya tetapi setinggi ujung tulang ekor. Pelvimetri klinis adalah prosedur pemeriksaan panggul pada wanita oleh tenaga kesehatan untuk menilai ukuran dan bentuk panggul. Tujuannya adalah untuk memperkirakan apakah ibu hamil bisa melahirkan secara normal atau tidak. Pintu bawah panggul. Pintu atas panggul atau pelvis inlet dibentuk oleh promotorium corpus, vertebrasi kelas 1, linea innominata atau linea terminalis, dan pinggir atas simfisis pubis. Conjugata anatomika, panjang jarak dari pinggir atas simfisis ke promotorium lebih kurang 11,5 cm. Conjugata vera, panjang jarak dari pinggir posterior simfisis ke promotorium itu lebih kurang 11 cm. Diameter transversanya, jarak terjauh garis melintang pada pintu atas panggul atau linea terminalis lebih kurang 13 cm. Diameter obliqua, garis dari articulatio sacroiliaca ke titik persekutuan antara diameter transversa dan conjugata vera dan diteruskan ke linea innominata atau lebih kurang 12,5 cm. Terus juga conjugata diagonalis itu jarak bagian bawah simfisis sampai ke promotorium 12,5 cm. Conjugata vera, conjugata diagonalis kurang 1,5 cm. Yang conjugata epicentrik itu jarak dari bagian dalam tengah simfisis ke promotorium. Nah, pintu tengah panggul itu bisa disebut dengan mid pelvis. Itu merupakan bidang sejajar spina ischiadica, merupakan bidang dimensi pelvik terkecil yang menjadi bagian yang penting pada proses attachment kepala janin. Nah, diameter interspinosus itu 10 cm atau lebih dan merupakan diameter kecil dari pelvis. Diameter antar posterior melalui level spina ischiadica normalnya berkurang sekurangnya itu 11,5 cm antara titik tengah diameter interplanerum dengan sacrum. Diameter sagittalis posterior yang sekurang-kurangnya berkurang 4,5 cm. Terus juga pintu bawah panggul atau pelvis outlet itu tersusun atas dua bidang dari bentuk segitiga, yaitu bidang yang terbentuk oleh garis antara kedua buah tuberositas osis ischi dengan ujung oscosigus dan bagian bawah simfisis. Area di bawah arcus pubis, batas lateralnya adalah ligamen sacroiliaca atau tuberositas ischium. Pinggir bawah simfisis terbentuk lengkung ke bawah dan merupakan sudut arcus pubis itu 90 atau lebih sedikit. 3 diameter pintu di bawah panggul yang biasa digunakan yaitu anterior posterior, transversal, dan sagittal posterior. Cukup sekian paparan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stikes Abdi Nusantara. Jaya, jaya, jaya.